Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka ya. Topik ini disajikan buat Bapak Ibu guru atau siapapun yang ingin lebih memperdalam berkaitan dengan kurikulum merdeka, khusus pada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Bisa disimak dari awal hingga akhir agar bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh ya. Oke, tahapan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen itu yang pertama yang bisa dilakukan adalah menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi dalam proses perencanaan pembelajaran dan asesmen, yang pertama dilakukan adalah menganalisis CP. Dari analisis CP ini nanti digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran, TP atau alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Oke, tujuan pembelajaran yang ideal terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi kata kuncinya kompetensi itu kemampuan yang utuh ya, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Kemudian komponen yang kedua adalah konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran terdiri dari dua komponen, kompetensi dan konten ya. Kemudian kaitan dengan kriteria alur tujuan pembelajaran ya yang perlu dipahami. Yang pertama bahwa ATP itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi sekali lagi menggambarkan urutan pengembangan kompetensi. Yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase, sementara ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang ya. Berikutnya, yang kedua, dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen, tahapan yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Ini yang menjadi ciri khas di implementasi kurikulum merdeka, yang mana dalam proses perencanaan itu dipastikan untuk dilaksanakannya asesmen diagnostiknya. Asesmen diagnostik sendiri itu bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik ya. Juga nanti hasilnya digunakan oleh pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dan juga dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi sekali lagi, tahapan yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik yang bertujuan mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan sebagai rujukan untuk merencanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar atau MA ya, mengembangkan modul ajar. Nah, di sini modul ajar yang dikembangkan harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, esensial. Apa yang dimaksud esensial? Yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini yang esensi ya. Jadi dalam pemahaman konsep harus melalui pengalaman belajar. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Nah, tentu ini nanti tujuannya untuk menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi sekali lagi, modul ajar yang dikembangkan harus memenuhi kriteria esensial, menarik, bermakna, menantang, dan berikutnya adalah relevan dan kontekstual.
Relevan dan kontekstual maksudnya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi konteksnya adalah di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian juga berkesinambungan. Jadi modul ajarnya harus berkesinambungan, di mana ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum ya. Nah, ini bisa semakin detail juga baik, tapi yang diperlukan saja juga boleh ya. Komponen modul ajar yang merupakan informasi umum bisa berupa identitas penulis modul, kompetensi awal, P3 atau profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana target peserta didik. Jadi cocok untuk peserta didik yang cirinya seperti apa, kemudian model pembelajaran yang digunakan seperti apa. Itu informasi umum ya. Kemudian bisa juga berikutnya komponen modul ajar adalah komponen inti. Ya, komponen inti itu berarti harus ada, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran dan refleksi peserta didik dan pendidik. Ini adalah komponen inti yang diharuskan ada, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen. Nah, ini yang dua ini untuk mendrive di kegiatan pembelajaran ya, yaitu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kemudian menuju ke kegiatan pembelajaran dan adanya refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian lampiran ya. Nah, ini perlu disertakan kalau memang ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, kegiatan pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan juga daftar pustaka. Itu adalah komponen di modul ajar. Berikutnya, perencanaan pembelajaran dan asesmen yang keempat ya, setelah mengembangkan modul ajar adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Jadi kita sesuaikan pembelajaran kita dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Apa saja yang perlu disesuaikan? Yang pertama, menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Jadi menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Tujuannya untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Jadi memang ini harus disiapkan betul ya, agar betul-betul nanti pembelajaran yang dirancang itu bisa melayani minat dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Berikutnya adalah menyesuaikan proses pembelajaran, yang tujuannya adalah pendidik bisa melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Jadi bisa dilibatkan aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna, tentu untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Yang ketiga, menyesuaikan produk hasil belajar. Tujuannya agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Berikutnya, mengondisikan lingkungan belajar. Ini tujuannya agar memberi dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan psikis ya. Perencanaan pembelajaran dan asesmen yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, prinsip-prinsip asesmen ya. Nanti Bapak Ibu bisa disimak di khusus video berkenaan dengan prinsip asesmen. Kemudian jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Bapak Ibu juga ini bisa disimak di video tersendiri yang sudah ada. Dan paradigma assessment, Bapak Ibu juga bisa disimak ya, kaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif, yaitu prinsip assessment, jenis, karakteristik, dan fungsi assessment, dan paradigma assessment. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen yang keenam adalah pelaporan hasil belajar. Nah, yang perlu diperhatikan, pelaporan yang efektif itu adalah yang melibatkan orang tua peserta didik dan pendidik sebagai partner ya. Kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
dan jelas, mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi dalam proses pelaporan hasil belajar yang perlu diperhatikan agar pelaporannya efektif harus melibatkan orang tua, peserta didik, dan pendidik sebagai partner dan merupakan refleksi dari value yang dianut sekolah ya. Kemudian jujur, adil, menyeluruh, dapat dipertanggungjawabkan, serta jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Terakhir, perencanaan pembelajaran dan asesmen adalah evaluasi pembelajaran dan asesmen. Ya, yang perlu diperhatikan, perlu melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Jadi di setiap modul ajar perlu ada refleksi terkait dengan apa? Pembelajaran dan asesmen itu sendiri. Jadi setelah diimplementasikan, nanti dari refleksi ini bisa digunakan untuk perbaikan agar layanan pembelajaran dan asesmen berikutnya jauh lebih baik ya. Kemudian mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi dalam implementasi modul ajar khususnya bisa diidentifikasi pembelajaran dan asesmen mana yang sudah berhasil dan mana yang perlu diperbaiki untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terakhir, menindaklanjuti dengan memodifikasi modul ajar selanjutnya ya. Jadi ini adalah 7 tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen agar Bapak Ibu bisa memiliki gambaran umum ya yang lebih komprehensif ketika menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.